Ibu Bapak, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam rangkaian ibadah keluarga hari ini di Rabu 23 September di tahun 2020. Kembali sabda Allah akan kita renungkan, mari kita bersatu di dalam doa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, dalam gumul di tengah-tengah lara dan derita hari-hari kami mengucap syukur bahwa Tuhan berkenan memberikan kepada kami kekuatan sehingga apapun warna keseharian kami, kembali hari ini kami berhimpun sebagai keluarga-keluargamu di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing, di atas semuanya itu di sekitar sabdamu. Kami berterima kasih karena penyertaan Tuhan tak berkesudahan sehingga kami kembali berada dan kami mendengarkan kembali sabdamu ini. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan, menghibur, dan di atas semuanya itu menguatkan kami karena Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, sehingga firman yang kami renungkan ini sungguh-sungguh kiranya hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu, dan kami jalani dalam warna keseharian kami karena pengurapan Roh Kudus meneguhkan kami untuk kami lakukan di hari-hari kami. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bersabdalah kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Marilah bersama kita membuka kitab Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. Demikianlah kutipan menurut kitab Mazmur ini. Mazmur pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-18. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, merenungkannya, dan melakukannya. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Ibu Bapak, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip apa yang dikatakan Ignatius Kardinal Suharyo. Beliau mengutip Emmanuel Levinas, seorang pemikir ulung yang pernah menulis mengenai doa yang biasanya diucapkan sebelum makan. Ia bertanya, mengapa kita berdoa sebelum makan? Kita berdoa sebelum makan karena kita ingin menyadarkan diri kita bahwa makanan adalah anugerah. Apa artinya memandang makanan sebagai anugerah? Artinya kita memandang makanan dan semua hal yang ada pada kita bukan sebagai hasil jerih lelah kita sendiri atau hak yang tidak dapat dialihkan, melainkan sebagai pemberian yang harus disyukuri
dan yang juga merupakan hak orang lain. Demikian apa yang dikatakan Ignatius Kardinal Suharyo mengutip Emmanuel Levinas tentang doa sebelum makan. Untuk peristiwa makan yang didahului dengan doa. Nah, saya membawa buku kecil ini dan buku yang diberi secara cuma-cuma oleh biarawan OXO, biarawan OSC yang ada di Indonesia. Ternyata buku ini di dalamnya berisi doa, tetapi doa sebelum makan dan sesudah makan. Jadi bisa dibayangkan buku dengan judul Syukur Kami Tuk Anugerahmu, yang kemudian di dalamnya terdiri dari lembar-lembar halaman ini, semuanya hanya berisi doa sebelum dan sesudah makan. Dan para biarawan OSC yang menyusun doa ini, mereka menyusun doa sebelum dan sesudah makan itu menurut kalender liturgi. Dan kalau kita berbicara tentang kalender liturgi, berarti ada masa Advent, masa Natal, dalam masa Epifania, dalam masa-masa Prapaskah, dalam masa Paskah, dalam masa-masa minggu-minggu sesudah Pentakosta, sampai kemudian di dalamnya ketika Advent itu dijumpai kembali. Dan isinya hanyalah doa sebelum dan sesudah makan. Untuk perkara makan dan doa sebelum dan sesudah makan itu disusun dalam musim-musim menurut kalender gereja. Dan untuk makan dengan doa sebelum dan sesudahnya itu selalu bertajuk Syukur Kami Tuk Anugerahmu, sama seperti apa yang dikutip Kardinal Ignatius Suharyo dengan mengutip Emmanuel Levinas. Ketika doa sebelum makan itu selalu digambarkan bahwa makanan adalah anugerah. Dan mengapa artinya memandang makanan sebagai anugerah? Itu berarti kita ingin memandang makanan dan semua hal yang ada pada kita bukan sebagai hasil jerih lelah kita sendiri atau hak yang tidak dapat dialihkan, melainkan sebagai pemberian. Sebagai pemberian yang disyukuri dan juga mengingat ada hak orang lain di dalamnya. Itu hanya perkara makan. Mazmur yang baru saja kita baca ini, yang kemudian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Syukur dan Doa, sejatinya berisi akan curahan hati sang pemazmur tentang aktual dan realitas hidup di tengah-tengah idealismenya sebagai seseorang yang mau belajar mengandalkan Tuhan di hari-hari sulit. Sebuah kondisi ketika dia terjepit, sebuah kondisi ketika getir, lara, dan pahit itu menyeliputinya. Sehingga kemudian dia datang dan mencurahkan isi hatinya lewat berkomunikasi dan berbicara dengan mendaraskan doa ini kepada Tuhan. Lalu kemudian mengandalkan bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya tempat tujuannya untuk kemudian hadir dalam seantero hidupnya dan kemudian diserahkannya kepada Tuhan. Lalu kemudian mengandalkan apa yang kemudian nanti Tuhan selenggarakan. Bisa dibayangkan dia melukiskan malapetaka itu sudah mengepung dirinya. Dan begitu banyak, bagaikan bisa dibayangkan jumlah dari rambut di kepala ini. Jadi sebuah bentuk getir, lara, kepahitan, dan persoalan yang sungguh berulang-ulang, berlapis-lapis, dan begitu banyaknya yang kemudian dia hadapi. Namun dia berusaha untuk bisa resilient, untuk kemudian bisa bertahan, untuk kemudian bisa survive di tengah-tengah aktual hidup yang kemudian dijalani di bawah bayang-bayang idealismenya tentang hidup yang selalu dirahmati dan diberkati. Apa yang ada di dalam kehadirannya, dia percaya bahwa Tuhan menyelenggarakan kebaikan. Tapi realitas aktual yang dia hadapi sungguh-sungguh memantik rasa kecewa, frustasi, derita, marah, bahkan seakan-akan mau menggugat tentang Tuhan, mengapa ini kemudian terjadi di dalam kehidupannya. Yang kemudian di dalamnya, baik itu persoalan yang dihadapi sebagai seorang pribadi, ataukah di tengah-tengah lingkungan yang begitu menekannya. Tapi kemudian dia hadir sebagai pribadi yang mau jujur di hadapan Tuhan, lalu kemudian
dia menyerahkan keberadaannya itu sembari yakin bahwa hidup adalah anugerah, dan kalau kemudian itu anugerah, inisiatif pemberian hanya dari sang anugerah itu sendiri, dari Tuhan sendiri, yang kemudian dia alami di tengah-tengah kepahitan, lara dan getir realitas dan aktual hidup yang sementara dia jalani. Dan saya yakin ini bukan perkara mudah untuk refleksi doa yang kemudian sang pemazmur ungkapkan dalam mazmur yang baru saja kita baca ini, yang kemudian di dalamnya hadir dan bergantung kepada apa menjadi penyelenggaraan Allah atas hidupnya, yang kemudian dia amini dan dia imani sebagai anugerah, layaknya seperti berhadapan dengan perkara makan itu, tapi kemudian tersusunlah dalam sebuah doa yang mengakui bahwa makan itu adalah sebagai sebuah anugerah, dan ini ternyata bukan hanya tentang makan, tapi tentang eksistensi hidup dari sang pemazmur yang kemudian diakui semua terjadi hanya karena belas kasihan Tuhan saja, hanya karena anugerah Tuhan saja. Sehingga moga di hari-hari kita yang kita jalani secara khusus, kita di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, yang mengalami kembali PSBB, yang mengalami kembali lockdown, karantina, apapun istilahnya, yang sungguh berimbas dalam warna keseharian kita. Segala sesuatu yang kemudian di dalamnya, kalau mau meminjam istilah dari pemazmur ini, sungguh malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat, lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Tapi kemudian dari kedalaman nurani dan hati kita ini terungkaplah curahan hati dalam sebuah bait doa yang mengatakan, ya Tuhan, berkenanlah Engkau melepaskan kami, segeralah tolong kami, untuk kemudian kami bangkit dari hari-hari di mana kami tersungkur, kami dililit dengan beragam macam lara, getir, dan kepahitan, yang kemudian melangkah kembali. Dan ini tidak semudah membalikan telapak tangan, secara khusus untuk menggambarkan tentang apa yang kita jalani sebagai sebuah anugerah, kalau toh di dalam aktual atau dalam realitas hidup yang kita alami adalah derita. Kalau kemudian Emmanuel Levinas seperti yang dikutip oleh Ignatius Kardinal Suharyo, untuk sebelum makan dan kita berdoa sebagai bentuk ekspresi bahwa itu makanan adalah sebuah anugerah, moga apa yang kita doakan selama masa-masa kita menjalani PSBB di rumah, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, sekaligus juga adalah tentang bagaimana dokumen hidup kita itu adalah ekspresi dari doa-doa kita. Ya sama seperti apa makna tentang lex orandi, lex vivendi itu. Cara doa sejatinya adalah juga cara hidup. Apa yang kita doakan itu jugalah yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan sekaligus juga kita doakan itu. Atau sama seperti Santo Benediktus yang memberikan gambaran berdoa dan bekerja untuk hari-hari di mana apa yang kita doakan itu kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan sekaligus adalah ekspresi apa yang sudah kita doakan itu. Cara doa adalah cara hidup. Lex orandi, lex vivendi. Sejatinya apa yang kita doakan itu jugalah yang kemudian kita lakoni atau kita buat. Dan apa yang kemudian menjadi doa kita dalam hari ini, atau doa-doa kita untuk kurang lebih seminggu plus 3 hari yang sudah kita lewati di dalam masa karantina atau PSBB yang sementara kita jalani secara khusus di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Moga apa yang kemudian terungkap dalam doa-doa kita itu adalah sekaligus apa yang mau kita perjuangkan. Jadi dalam sebuah gambaran kita berdoa bahwa seakan-akan bahwa segala sesuatu itu memang betul-betul tergantung dari Tuhan sendiri. Lalu kemudian kita bekerja dengan seakan-akan bahwa apapun yang kemudian kita kerjakan itu tergantung dari kita. Karena sejatinya lex orandi, lex vivendi, cara doa kita sekaligus adalah cara hidup. Sehingga tidak ada istilah untuk kemudian menyerah atas setiap doa yang kemudian kita naikkan sepanjang masa-masa karantina ini. Baik itu keluhan, ungkapan syukur, persoalan, pergumulan, pujian, ungkapan terima kasih, bahkan mungkin cetusan kekesalan hati kita yang paling terdalam. Sungguh Tuhan setia sebagai sobat yang mau mendengarkannya.
Dan moga doa-doa kita adalah doa-doa yang begitu jujur, untuk kemudian dia terumuskan dengan mungkin kata-kata yang kemudian di dalamnya tak seindah dalam bait-bait Mazmur yang baru saja kita baca tadi, tapi dia terangkat dari jujurnya hidup yang adalah anugerah Tuhan sendiri. Lalu kemudian sampai di dalam sebuah perjumpaan, dalam untayan doa-doa kita bagikan sebuah percakapan yang mau kita naikkan kepada Tuhan sendiri. Dan tentang apa jawabannya, biarlah dengan rendah hati kita menantikan itu, dan kemudian kita mengkaryakan, melakukannya seiring dengan keringat dan air mata kita, apa yang harus kita buat, seiring dengan apa yang kemudian telah kita doakan itu. Cara doa kita sejatinya adalah cara hidup. Kalau kemudian hidup kita gambarkan sebagai anugerah yang telah Tuhan beri, dan kita syukuri dalam untayan doa-doa kita, moga itu jugalah yang mau kita kerjakan. Bahwa apa yang baru saja kita doakan, itu jugalah yang kemudian kita lakoni dalam hari-hari kita. Kita berdoa bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah, dan kita bekerja bahwa segala sesuatu bergantung bagi kita. Tapi yakin dan percaya bahwa setiap buah tangan dari apa yang kita kerjakan mungkin beriring dengan tangis dan air mata, dengan peluh dan keringat, untuk mengupayakan apa yang sudah kita doakan itu. Yakin dan percayalah, Allah berada dalam situasi itu bersama-sama dengan kita. Sehingga aklamasi iman bahwa hidup adalah anugerah. Sama seperti ketika kita berhadapan dengan makanan yang ada di hadapan kita, dan kita bersyukur sebelum dan sesudah kita makan, untuk sebagai pengakuan bahwa itu adalah sebuah anugerah. Moga hidup yang sejatinya adalah anugerah Tuhan itu akan kita maknai kembali sebagai anak-anaknya yang selalu santun bersyukur. Dimanapun kita berdoa, sendiri ataupun bersama-sama, ingatlah selalu ada dimensi perjuangan yang harus kita wujudkan atas setiap kata yang sudah kita rumuskan dalam doa-doa itu. Dan yakinlah, kala kemudian kita memperjuangkan itu, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mengakhiri renungan ini saya mengutip apa yang dikatakan oleh Fransiskus dari Sales. Fransiskus dari Sales mengatakan, tatkala hatimu kehilangan arah atau gelisah, kembalikanlah hatimu dengan lembut ke tempatnya semula, dan dengan lembut pula persembahkan hatimu ke hadirat Tuhan. Bahkan jika kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, kembalikanlah selalu hatimu dan tempatkanlah di hadirat Allah. Meskipun berkali-kali hatimu merasa menjauh lagi, bawalah selalu kembali, kamu akan mengalami kepenuhan dalam hidupmu. Moga tiada istilah bahwa kita kemudian menyerah dan berhenti berdoa. Yang ada biarlah kita menjadi pemazmur-pemazmur zaman ini, seperti apa yang diekspresikan di dalam Mazmur pasal 40 ini, untuk tetap terus bergantung kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan satu yang menghubungkannya adalah doa-doa kita. Jangan pernah menyerah dan kemudian lelah. Selama kita hadir dalam hadirat Tuhan dan melangkah bersama-sama dalam tuntunan cintanya, moga kita pun selalu hadir dan membawa seluruh kehidupan kita dalam kepenuhannya, selalu di dalam hadirat Tuhan, lewat doa-doa kita ataupun lewat madah pujian kita. Moga sekalipun ibadah-ibadah yang kemudian kita selenggarakan, dan itu masih diekspresikan dengan secara virtual atau online, tidak menyurutkan kita untuk selalu punya kesetiaan berdoa dan beribadah. Sekalipun kita tidak punya akses untuk kemudian mengikuti ibadah itu secara virtual, tapi biarlah hati nurani kita adalah tempat di mana selalu terpaut connection with God, terhubung selalu dengan Allah di dalam setiap kata-kata yang kemudian lahir dari curahan hati kita itu. Kita berada dalam situasi sulit yang kemudian tidak mudah. Protokol kesehatan kita lakoni dengan ketat. Kita jalani segala sesuatu dengan tabah, berjuang di masa sulit. Moga yang menyertai itu semua adalah sebuah pengharapan bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita dan jawabannya indah menurut waktu dan kasih setianya bagi kita semua. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita untuk selalu berdoa di masa-masa sulit ini dan punya pengharapan tentang hari esok yang lebih baik di dalam kasih dan penyertaan Tuhan saja.
Sungguh, aku berada dalam kondisi malu dan tersipu-sipu dengan segala sesuatu yang berusaha mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku syukur-syukur. Dan kita semua pun pada akhirnya bergembira dan bersukacita karena Tuhan. Dan setiap kita yang mau terus-menerus mencari Tuhan dan mencintai keselamatan yang daripada Tuhan akan selalu mengakhiri setiap doa-doa kita itu dengan amin. Memakai istilah apa yang dikatakan oleh Mazmur 40, Tuhan itu besar. Sebuah ungkapan syukur atas semua anugerah yang telah Tuhan beri. Setialah di dalam doa-doa kita, pribadi, keluarga, maupun sebagai bagian dari komunitas. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, Engkau telah menganugerahkan kepada kami dalam hari-hari kami. Di saat-saat sulit ketika kembali kami berada sebagai keluarga di rumah yang memungkinkan kami aman saat ini. Atas firman yang baru saja kami renungkan, untuk nada pujian, bahkan untayan doa-doa kami. Kami mengakui bahwa sejatinya hanya Engkaulah Allah tempat kami hadir dan menaruhkan semua pengharapan kami. Engkaulah tempat di mana kami mencurahkan seluruh eksistensi kehidupan kami. Dan kami mau datang untuk menyerukan atas setiap hidup yang baru dan sedang kami alami, bahkan yang akan kami alami sebagai anugerah yang terindah yang Kau nyatakan bagi kami semua. Kami yakin bahwa pemeliharaan-Mu itu berlaku semata-mata karena Engkau penuh dengan belas kasih. Kami akui kehidupan kami sebagai anugerah yang telah Engkau beri, sehingga kami mau mensyukurinya apapun itu. Dan jika hari ini sebagai keluarga, baik kami secara pribadi, bersama-sama dengan anggota keluarga, dan dimanapun kami berada, dan kami kembali beribadah di hari ini, kami mau mengakui semua kebaikan yang Tuhan beri sebagai anugerah terindah yang masih Engkau nyatakan bagi kami semua. Karenanya kami naikkan doa ini sembari bersyukur untuk semua kebaikan itu, dan kami mengakui bahwa Tuhan itu besar, semata-mata karena telah Engkau hantar kami menurut jalan-jalan yang Engkau sendiri restui, sehingga kami lalui itu sebagai pribadi yang selalu berpengharapan. Dalam masa-masa sulit ketika kami menjalani kembali karantina, secara khusus kami berada di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, kami jalani apa yang kemudian di dalamnya sungguh-sungguh kami akui dalam beragam macam kesulitan yang hadir dengan beragam macam wajah dan rupa. Tapi kami yakin kami mau mengikutinya sebagai pribadi yang selalu bersyukur untuk semua ragam bentuk protokol kesehatan yang begitu ketat yang masih harus kami jalani, untuk sebuah kepatuhan atas himbauan yang kemudian pemerintah sementara sedang sampaikan, untuk hari-hari kehidupan kami yang kembali terbatas yang kami alami di rumah-rumah tangga dan keluarga kami. Kiranya kami tetap punya pengharapan untuk melihat kebaikan-Mu yang selalu hadir di masa-masa ini, sehingga di dalam Engkau ya Tuhan, lewat dan melalui rumah-rumah tangga dan keluarga-keluarga kami, selalu kami alami kehadiran-Mu yang menuntun kami dalam jalan damai sejahtera. Karena kami menyerahkan anak-anak kami ya Tuhan, mereka bergumul dalam proses pembelajaran dan pendidikan yang sementara ini mereka alami. Kiranya ketekunan belajar akan selalu dimiliki oleh anak-anak kami ini, sehingga apapun musim-musim dan sesi dari setiap peristiwa yang dijalani, mereka adalah anak-anak yang setia belajar untuk meraih apa yang mereka idam-idamkan dan mereka cita-citakan. Berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan ketekunan sehingga bisa belajar dengan baik. Berkatilah suami kami, berkatilah istri kami, berkatilah orang tua kami, sehingga dalam tugas tanggung jawab dan pekerjaan, dengan semua risiko yang harus dihadapi, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan berikan pengharapan, sehingga hanya di dalam Engkau sajalah ya Tuhan, kami semua sebagai orang-orang tua dan orang-orang dewasa, yang hadir sebagai suami istri, sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, atau yang hadir sebagai yang harus berusaha keras mencari rezeki, hanya kepada Engkau sajalah kami berserah. Kiranya Engkau lindungi kami, berkati kami, sehingga setiap sen rupiah yang kami peroleh sebagai rezeki yang kami terima,
Kami yakin itu anugerah yang Tuhan berikan untuk kami dan memberi rahmat serta berkah bagi setiap anggota keluarga kami. Engkau berkati kami yang dalam kondisi berduka, dalam kondisi sakit, dalam kondisi takut dan cemas, dalam kondisi kehilangan pengharapan, bingung dan tertekan. Hanya di dalam Engkau sajalah kami memohon pertolongan-Mu. Hadirlah sehingga kami memperoleh kembali kesembuhan, memperoleh jalan keluar, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, memperoleh peneguhan, dan kami jalani kembali kehidupan kami dengan tabah, karena Tuhan sertai dan memberkati kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami keluar dari setiap krisis persoalan pergumulan yang sementara kami hadapi. Kami berdoa secara khusus bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah kami. Engkau sajalah yang menyertai ya Tuhan, sehingga pada masa dan kasih serta cinta-Mu, kami akan keluar dari krisis yang sementara kami hadapi. Dan dalam perkenan Tuhan, Engkau pulihkan kami kembali semua untuk memasuki babak dan kehidupan yang di dalamnya Tuhan anugerahkan. Apapun itu, dengan menjalani kembali segala sesuatu dengan penuh syukur, sembari yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu berjalan di sisi kehidupan kami untuk kami jalani dengan penuh sukacita atas setiap idealisme yang kami perjuangkan dan setiap aktual kehidupan yang sementara kami hadapi. Kami selalu bertahan hanya kepada Engkau ya Tuhan dan mau mengandalkan Engkau di dalam hari-hari kehidupan kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami ya Tuhan. Kiranya dalam Engkau sajalah kami dipulihkan, kami kembali memperoleh penghiburan dan kekuatan. Lalu apapun yang boleh kami rencanakan untuk hari esok, kami dapat jalani kembali karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkatilah jemaat-Mu Ebenezer DKI Jakarta. Rahmatilah kami sebagai presbiter, sebagai unit-unit misioner, sebagai warga jemaat kami semua, sebagai komunitas jemaat Ebenezer. Engkau akan sertai kami semua dalam persekutuan pelayanan kesaksian. Di saat-saat sulit ini, kami tetap mau mengandalkan Engkau di dalam apapun warna keseharian yang kami jalani. Tuhan rahmati dan berkati persekutuan pelayanan kesaksian yang sementara kami jalani. Kiranya segala sesuatu terjadi untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Dan ampuni akan semua keterbatasan kekurangan yang kami hadapi sini dengan situasi yang sementara kami jalani. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, kami dapat memperoleh jalan keluar untuk boleh menata segala sesuatu yang kami yakin percaya indah pada masanya ketika Tuhan hadir dan memberkati kami semua untuk menata setiap pelayanan yang Kupercayakan bagi kami semua. Berkatilah kami semua di dalam apa yang kami rencanakan hari ini maupun esok, bahkan masa depan. Kami pertaruhkan itu semata-mata di dalam kemurahan dan kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya segala sesuatu terjadi seiring dengan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan, ibu bapa, kaum muda, anak-anak dan remaja, mari kita jalani kembali kehidupan kita sebagai wujud dari doa-doa kita. Berdoa dan bekerja. Karyakanlah apa yang kita doakan dan doakanlah apa yang kita karyakan. Karena sejatinya cara hidup kita sekaligus adalah ekspresi doa-doa kita, dan cara doa kita adalah sekaligus cara hidup kita. Tuhan menguatkan kita semua untuk kembali menjalani hari kita dalam minggu-minggu ini, dalam perkenan dan kehendak-Nya. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga di Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.